Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Kintan Kayla Syafika, mahasiswi Ilmu Gizi Universitas Diponegoro angkatan 2018 dengan NIM 220301181200023. Izin memberikan sharing atau informasi mengenai bahan pangan lokal. Nah, bahan pangan lokal itu apa sih? Lalu kira-kira akan membahas apa saja? Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang produk olahan serangga lokal Indonesia dengan menggunakan potensi kumbang tanduk sebagai bahan pangan lokal. Jadi ikutin terus dan dengarkan videonya ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang 4 topik. Nah, topik yang pertama itu tentang pendahuluan, topik yang kedua tentang morfologi dari kumbang tanduk itu sendiri, lalu topik yang ketiga yaitu tentang apa sih manfaat dari kumbang tanduk sebagai produk bahan lokal, dan yang terakhir tentu saja kita akan melihat resep olahan dari kembang tanduk. Nah, topik yang pertama itu tentang pendahuluan. Jadi, di sini ada berdasarkan data dari Badan Statistik Amerika Serikat, jumlah penduduk dunia pada Januari 2018 mencapai 7,53 miliar jiwa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan jumlah penduduk dunia akan meningkat menjadi 8,6 miliar pada tahun 2030, 9,8 miliar pada tahun 2050, dan mencapai 11,2 miliar pada tahun 2100. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk dunia ini, diperlukan peningkatan produksi pangan minimal 2 kali lipat dari jumlah produksi pangan saat ini. Nah, hal ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan, karena saat ini kita telah menggunakan 70% dari lahan pertanian untuk peternakan, overfishing, pencemaran lingkungan, perubahan iklim, serta penyakit-penyakit tanaman yang mengancam produktivitasnya. Selanjutnya ada mengkonsumsi serangga atau yang dikenal dengan istilah entomofagi bukanlah merupakan hal yang baru bagi dunia termasuk Indonesia. Nah, ada banyak makanan yang dikonsumsi berbahan dasar dari serangga. Contohnya ada ulat sagu yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Papua, lalu ada jangkrik goreng dari Ciamis, lalu ada larva tawon, kepompong jati goreng, dan rempeyek larang dari Jawa Timur. Nah, serangga merupakan salah satu kelompok hewan terbesar di dunia. Kelompok ini mencapai lebih 70% dari seluruh jenis hewan dan 1 juta jenis telah diidentifikasi. Tetapi, permasalahan yang muncul adalah adanya persepsi masyarakat yang menyatakan bahwa serangga bukanlah makanan yang layak untuk dikonsumsi. Belum termanfaatkannya potensi serangga secara optimal dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat dan semakin terbatasnya lahan atau lingkungan untuk tempat hidup serangga. Ya, ada info tambahan. Jadi, beberapa serangga yang umum dikonsumsi oleh masyarakat yaitu ada belalang, jangkrik, kumbang air raksasa, semut terbang, ulat sagu, lalu ada kumbang, lebah atau tawon, dan juga rayap. Jadi, di sini kita akan membahas tentang potensi kumbang tanduk sebagai produk bahan pangan lokal. Ternyata, kumbang mengandung 36 gram protein dan juga mengandung mineral seperti kalsium, zat besi, dan juga zinc. Topik yang kedua yaitu tentang morfologi dari kumbang tanduk itu sendiri. Jadi, salah satu jenis hama yang biasa menyerang tanaman kelapa yaitu ada kumbang badak atau kumbang tanduk. Nah, dalam bahasa daerah biasa dikenal dengan nama kuangwung. Nah, di sini ada sistematika dari kumbang badak atau kumbang tanduk itu sendiri. Jadi, kingdomnya itu termasuk Animalia. Lalu ada filum Arthropoda dengan kelas Insecta. Lalu ordonya itu dari Coleoptera dengan famili Scarabidae. Lalu ada genusnya itu termasuk Orytes dengan spesies Orytes rhinoceros L. Kumbang ini memiliki kepala kecil, tetapi memiliki sebuah tanduk atau cula. Culanya yang terdapat pada kepala menjadi ciri khasnya. Cula kumbang jantan lebih panjang dari cula kumbang betina. Selain itu, kumbang ini mempunyai mandibul yang kuat, seperti
ada gambar di slide sebelumnya. Kumbang itu sendiri daerah penyebarannya itu cukup luas, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jambi, dan sebagainya. Kumbang ini merajalela terutama di daerah-daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi dan merata sepanjang tahun. Seekor kumbang betina mampu bertelur sebanyak 35-70 butir atau lebih. Nah, telur kumbang tanduk ini berbentuk bulat, berwarna putih, dan berukuran panjang sekitar 2,5 mm dengan lebar 2 mm. Nah, badan larva ini berbulu pendek dan pada bagian ekor bulu-bulu tersebut tumbuh rapat. Larva hidup dari sisa-sisa tumbuhan yang telah membusuk, kotoran ternak, sampah, dan lain-lain hingga berkembang menjadi kepompong. Larva lebih menyukai membentuk kokon di dalam tanah yang lembab pada kedalaman sekitar 30 cm. Kita memasuki topik ketiga, yaitu tentang manfaat. Sebelum kita membahas tentang manfaat dari kumbang tanduk itu sendiri, kita akan membahas tentang protein. Nah, protein merupakan zat gizi kunci untuk pertumbuhan fisik anak karena sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang dan otot. Protein juga dibutuhkan untuk perkembangan fungsi otak sehingga dapat meningkatkan fungsi belajar atau kognitif anak. Proporsi makanan yang sehat sebaiknya mengandung 15-20% protein yang dikonsumsi perharinya. Protein membantu mengganti sel tubuh yang rusak yang sering ditemukan pada aktivitas olahraga. Oleh karena itu, anak usia dini dapat membutuhkan atau sangat membutuhkan keseimbangan konsumsi protein untuk aktivitas olahraga, pertumbuhan, dan perkembangan anak. Dan di sini, entomofagi atau kita tadi sudah bahas di awal, yaitu adalah praktek memakan serangga menjadi penting karena kelak akan menjadi solusi untuk mengatasi kelaparan dan memenuhi kebutuhan gizi manusia. Karena yang akan saya bahas selanjutnya, ternyata serangga juga ada yang mengandung tinggi protein. Seperti itu. Food and Agriculture Organization atau FAO juga pernah merilis laporan yang menyatakan serangga sebagai makanan potensial bagi manusia di masa depan. Lebih dari 1.900 spesies serangga telah didokumentasikan layak sebagai makanan secara global dengan beberapa alasan seperti serangga merupakan alternatif makanan yang memiliki tingkat keberlanjutan tinggi dibandingkan daging dan ikan laut. Lalu, jumlah serangga lebih banyak dari ikan di laut dan hewan lain di darat. Serangga mengandung protein tinggi dan kandungan-kandungan nutrisi lain yang dibutuhkan oleh manusia. Serangga dapat dibudidayakan bersamaan dengan tanaman-tanaman lain, mengurangi kerusakan lingkungan karena mengurangi penggunaan pestisida pada tanaman produktif, dan serangga hanya membutuhkan air yang sedikit dibandingkan dengan ternak untuk pengembang-biakan. Di slide selanjutnya disajikan tabel tentang komposisi gizi beberapa jenis serangga yang digunakan sebagai bahan pangan. Di sini ada jenis serangga semut terbang, kumbang, larva kumbang kelapa, cangkrik, belalang, dan juga rayap. Tapi di sini fokus kita yaitu ada di kumbang. Nah, bisa kita lihat kumbang ini memiliki energi sebesar 192 kilokalori dengan kadar airnya itu 56,2%, lalu proteinnya 27,1%, lemak 3,7%, karbohidrat 11,2%, dan serat 6,4%. Lalu ada larva kumbang kelapa atau bisa disebut juga kumbang badak atau kumbang tanduk. Jadi ini dibedakan antara mentah atau kering. Kering itu maksudnya yang sudah diolah. Jadi kandungan gizinya itu berbeda antara saat mentah lalu saat sudah diolah. Nah, topik terakhir dari hari ini yaitu tentang resep. Untuk olahan makanan berbahan dasar kumbang di Indonesia sendiri itu jarang ditemui. Kumbang mengandung 36 gram protein dalam satu sajian kecil serta mengandung mineral seperti kalsium, zat besi, dan juga zinc. 1 ons larva kumbang memang tak memiliki banyak kalori, tapi setiap 3,5 ons larva kumbang memiliki sekitar 247 kalori. Nah, resep kita pada hari ini yaitu tentang kumbang goreng. Nah, olahan yang paling mudah untuk mengolah serangga yaitu dengan cara digoreng. Biasanya untuk di Indonesia ini masih jarang ditemukan olahan kumbang goreng. Nah, yang di Indonesia ini sering ditemukan itu ada cangkrik goreng, belalang goreng, dan laron goreng. Nah, kumbang goreng ini banyak ditemukan di negara tetangga yaitu Thailand. Nah, ini kalau kita buat di rumah juga bisa, yaitu dengan bahan kumbang tanduk dewasa yang telah dibersihkan sebanyak 100 gram, lalu ada bawang putih 3 siung,
garam 2 sendok teh, ketumbar secukupnya, lada secukupnya, dan juga minyak goreng. Cara membuatnya itu gampang sekali. Yang pertama, bersihkan kumbang tanduk dewasa dari kotoran. Yang kedua, haluskan bawang putih, ketumbar, lada, dan tambahkan garam. Yang ketiga, balurkan bumbu halus tersebut ke dalam kumbang tanduk yang sudah dibersihkan tadi. Panaskan minyak goreng, lalu goreng hingga berwarna kecoklatan. Angkat lalu sajikan. Nah, ternyata kita sudah berada di slide terakhir. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dari awal hingga akhir. Saya Kitan Kalian Syafika pamit mohon undur diri. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga penjelasan dari saya tentang kumbang tanduk sebagai bahan pangan lokal bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.